uniknya di UNS itu tuh ada kelas kita menerima mahasiswa internasional. Jadi, um, pengalaman saya pribadi, saya bahkan satu kelas sama teman yang dari Namibia. Jadi kita sekelas sama orang luar negeri, karena kita emang nggak punya kelas internasional. Dan tentunya itu bakal nambah relasi kita. Nah, selanjutnya ada memiliki potensi untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, lebih diperhitungkan oleh perusahaan. Perusahaan mana sih yang nggak pengen karyawannya punya gelar yang bagus, punya pengalaman, pasti jika dibandingkan dengan orang yang nggak punya gelar, nggak punya pengalaman, orang yang pernah berkuliah pasti menjadi hal yang lebih dipertimbangkan. Nah, kemudian ada memiliki peluang kerja yang lebih baik, yes, lebih bermanfaat untuk membangun keluarga di masa depan. Nah, sebenarnya ada banyak banget yang bisa kita dapatin kalau kita berkuliah, tapi itu tuh kembali ke bagaimana kalian menyikapi prosesnya. Boleh jadi benefit yang kalian dapatin setelah kalian kuliah lebih banyak dari yang ada di slide ini. Bisa next ke slide selanjutnya, Kak. Oke, nah ini nih masalah utama. Nah, kelas 12 di sini tuh pemikirannya udah pada dewasa. Pasti ada lah yang mengkhawatirkan tentang biaya. Kalian dari keluarga yang mampu atau kurang mampu, pasti kekhawatiran itu ada nantinya. Tapi jangan salah karena ada banyak banget beasiswa untuk kalian berkuliah. Nah, contohnya tuh ada beasiswa Bank Indonesia, Jarum Plus, beasiswa PPA, beasiswa Brilian, kemudian ada beasiswa BCA. Nah, yang ini, yang jadi topik utama kita hari ini, ada Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Apa sih KIP Kuliah itu? Bisa di next. Oke, jadi KIP Kuliah itu salah satu bantuan beasiswa dari pemerintah yang diberikan kepada siswa-siswi lulusan tahun 2022, tahun 2021, dan 2020 yang memiliki potensi di bidang akademik dan terkendala biaya. Nah, ada banyak banget kemudahan dan fasilitas yang diberikan pemerintah melalui kuliah ini. Tapi hanya akan saya sebutkan beberapa. Contohnya tuh gratis biaya pendaftaran seleksi. Seleksi itu kan ada SNMPTN, ada SBMPTN, kemudian ada Mandiri. Di SBMPTN dan di Mandiri, biasanya teman-teman bakal minta bayar buat pendaftaran. Kalau tahun kemarin 200.000 untuk SBMPTN, dan Mandiri itu beragam. Ada yang 200, 500, bahkan 1 juta itu ada. Nah, tapi dengan menggunakan kuliah, kalian bisa gratis biaya pendaftaran. Jadi, yes, itu dari awal aja kalian udah dapat banyak pilihan dari kuliah. Nah, selanjutnya ada bebas biaya pendidikan. Mau itu UKT, SPP, atau mungkin teman-teman yang keterima lewat jalur mandiri, biasanya ada uang pangkal. Nah, itu yang ngebedain mahasiswa yang dari mandiri dan SD, karena mandiri itu lebih mahal. Ada uang pangkal namanya, dan itu biasanya jutaan, bahkan sampai puluhan juta. Tapi tenang aja, teman-teman gak usah khawatir, karena dengan KIPKA bisa gratis, bisa dibiayain. Nah, ada subsidi biaya hidup. Ini program unggulan yang benar-benar membantu kita sebagai mahasiswa. Karena kita di sini, panitia-panitia di sini pasti udah mendapatkan itu bantuan subsidi biaya hidup. Dan ya, itu memang disesuaikan dengan wilayah universitas kita. Misalnya nih di UNS, itu tuh setiap bulan 950. Mungkin buat teman-teman di Kalimantan, apalagi di Kalimantan emang mahal banget ya guys. Nah, itu mungkin menurut kalian sedikit, tapi untuk biaya hidup di Solo emang cukup. Maksud saya, itu pas 450 itu lebih masih ada di bisa dimain buat uang makan. Bahkan uang makan di Solo lebih murah daripada di Jogja. Jadi kayak yang perlu kalian lakuin cuma belajar. Untuk biaya kalian nggak usah pusing kalau kalian bisa ya. Next, Kak. Next. Keunggulan. Oke. Nah, ini dia ada beberapa keunggulan dari kuliah. Yang pertama, jumlahnya lebih dari misi, yakni lebih dari 400.000 orang untuk tahun 2020. Jadi, jangan khawatir, teman-teman nggak usah insecure, bakal nggak terima juga, bakal takut daftar kuliah karena takut nantinya ujung-ujungnya nggak terima. It's okay, kalian harus daftar. Yang perlu kalian lakuin itu cuma daftar, mau keputusannya gimana,
mau kalian terima KIP kuliah atau enggak, nanti pasti dari kampus, apalagi dari UNS, bakal kasih kemudahan, permohonan keringanan gitu. Bisa. Kemudian ada lebih banyak memberi akses pada pendidikan vokasi, sistemnya terintegrasi dengan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar di perguruan tinggi. Ini MBKM programnya sangat dari tahun kemarin udah benar-benar bagus, ada keturunan pelajar, ada student exchange, ada dagang kampus Merdeka, kampus mengajar. Nah, itu ada banyak banget program-program dan itu tuh nyambung ke KIP kuliah. Kemudian KIP kuliah terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok KIP kuliah dan KIP kuliah afirmasi. Buat teman-teman yang belum tahu, KIP kuliah afirmasi itu KIP kuliah yang diberikan kepada teman-teman kita yang berada di Papua, Papua Barat, dan NTT. Nah, mungkin itu aja secara singkat mengenai KIP kuliah. Selanjutnya bakal jelasin gimana sih cara dapat KIP kuliah. Gimana caranya? Nah, baik, terima kasih Kak Mustika atas kesempatannya. Langsung aja ya, saya akan melanjutkan. Untuk pendaftaran akun KIP kuliah ini, sebelum memulai pendaftaran akun, teman-teman perlu memperhatikan beberapa poin penting yang pastinya harus teman-teman siapkan terlebih dahulu, yaitu yang pertama, data nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan nama ibu di NIK dan NSN sudah sama. Lalu, jika data di NIK berbeda, maka teman-teman ajukan perbaikan ke Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil. Lalu, jika data di NSN berbeda, maka teman-teman harus mengajukan perbaikan data di Dapodik sekolah masing-masing. Nah, data NIK, NSN, dan NPSN ini yang digunakan untuk mendaftar KIP kuliah harus sama dengan yang dipakai teman-teman untuk mendaftar di akun LPMPT. Oke, next. Nah, untuk membuat akun KIP kuliah ini, teman-teman tinggal klik pendaftaran akun di website KIP Kuliah Kemendikbud. Nanti teman-teman diminta untuk memasukkan nomor NIK, NISN, dan NPSN. Jika tidak ada masalah, teman-teman langsung aja klik proses selanjutnya. Nanti jika prosesnya berhasil, maka slide-nya gambarnya nanti akan berwarna centang biru seperti pada slide yang di tengah. Lalu jika ada masalah, nanti akan berwarna merah. Oke, next. Untuk yang tadi sudah berhasil dalam pengisiannya, teman-teman untuk mengisikan email lalu klik daftarkan akun. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan huruf besar dan huruf kecil dalam memasukkan email, karena hal tersebut sangat berpengaruh sekali. Nah, setelah teman-teman sukses dan berhasil melakukan pendaftaran akun, nanti akan muncul tampilan seperti gambar di slide itu yang warna hijau. Nah, akan tampil seperti itu. Setelah berhasil, teman-teman bisa mengecek email masing-masing untuk masuk ke dalam box jika tidak ditemukan bagian spam dari email yang telah teman-teman daftarkan tadi. Next. Jika dalam waktu 2x24 jam email dari KIP kuliah belum dikirimkan juga, sedangkan data yang teman-teman masukkan sudah benar, maka teman-teman bisa mengirimkan ulang kode pendaftaran KIP kuliah dengan masukkan NISN teman-teman, lalu kirimkan ke alamat KIP kuliah. Next. Ini ada beberapa faktor yang menyebabkan email KIP kuliah teman-teman tidak terkirim, yaitu yang pertama, email yang didaftarkan tidak aktif atau salah input seperti yang ada dalam penulisannya, besar dan kecilnya harus benar ya teman-teman. Yang kedua, email tidak melalui email spam KIP kuliah. Dan yang ketiga,
inbox. Ini kalau inboxnya teman-teman harus beberapa box yang sekiranya tidak perlu. Next. Nah, untuk login akun kuliah, teman-teman buka lagi di website kuliah Kemendikbud, lalu klik kolom daftar atau masuk. Nanti tampilannya akan seperti pada gambar di slide tersebut ya teman-teman. Lalu teman-teman membuka pendaftaran dan kode akses yang sudah teman-teman dapatkan di email yang teman-teman daftarkan. Teman-teman juga harus menyimpan nomor pendaftaran dan kode akses itu agar nanti bisa digunakan di tahun berikutnya jika teman-teman tidak diterima dalam kuliahnya. Next. Ini nanti dashboard KIP kuliah. Dashboard. Nanti teman-teman diminta untuk mengisi biodata dari teman-teman, terus keluarganya, prestasi, rencana, terus ekonomi, rumah, aset, dan masih banyak lagi. Dari sini nanti di gambar ketiga kan nanti ada tulisan tidak terdaftar di DTKS. Ini buat teman-teman yang belum terdata, tetap bisa menyelesaikan isian pendaftaran KIP kuliah sampai selesai cetak kartunya. Jadi peringatan warna kuning ini bisa diabaikan oleh teman-teman. Next. Oke, kita masuk ke dalam kolom biodata. Nah, di sini teman-teman nanti diminta mengisi foto, SISN, nama teman-teman, NIK, nomor KIP, nomor KKS. Ini khusus bagi orang tua yang memiliki KKS. Jadi ini bagi yang punya aja. Terus isikan juga tahun lulus, tempat lahir, tanggal lahir, kelamin, agama. Next. Juga harus mengisikan alamat. Di sini isikan dengan lengkap, selengkapnya, lalu isikan kode pos, email, nomor telepon, nomor HP. Next. Keluarga juga kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Teman-teman juga diminta untuk mengisikan foto bersama keluarga. Ini kalau bisa fotonya lengkap ya. Keluarga ada ayah, ibu, mungkin kalau yang punya kakak, adik, ya semuanya. Terus yang kedua, isikan nomor NIK kepala keluarga. Di sini ada petunjuk. Nah, nanti teman-teman tinggal mengikuti saja petunjuknya. Lalu yang ketiga, isikan juga nomor next. Ini sama saya sesuai dengan kondisi. Next. Untuk pendidikan itu juga diisi sesuai pendidikan ayah yang terakhir apa ayah. Lalu yang detail ayah ini teman-teman bisa menjelaskan lebih jelasnya sih menceritakan ayah seperti apa, kerjanya ngapain, terus mungkin kondisi kesehatannya, pokoknya jelaskan ayah secara detail. Next. Informasi ibu ini kurang lebih sama dengan next. Untuk informasi jika jumlah anggota dalam keluarga teman-teman ada 5 orang, termasuk ayah dan ibu, lalu keduanya bekerja, maka jumlah tangan yang nanti dibutuhkan di dalam data adalah 3 orang. Lalu jika anggota keluarga 5 orang, termasuk ayah dan ibu juga, bekerja adalah ayah, yang bekerja hanya ibu saja, maka jumlah tanggungan tulisan orang.
dan seterusnya sesuai keadaan dari teman-teman. Lalu isikan juga nomor telepon. Ketika nanti teman-teman sudah selesai mengisikan kolom keluarga, juga silahkan klik update data keluarga. Next. Ini di kolom ekonomi, jadi teman-teman untuk mengisikan data di sini contohnya teman-teman bisa cek sendiri ya. Lalu teman-teman untuk menunjukkan ya penghasilan ibu, lalu hutang yang mungkin miliki, terus jangan hutang, piutang, keluarga juga. Rumah, nanti teman-teman diminta untuk foto ruang. Nanti ukuran fotonya 300 KB maksimalnya ya. Terus kepemilikan, ini nanti menyesuaikan rumah tersebut punya nikah atau mungkin menyewa. Jadi nanti sesuai dari teman-teman ya. Lalu tahun perolehan, sumber listrik, dan daya listriknya. Next. Nah ini tuh kolom data rumah. Nanti teman-teman juga harus mengisikan, mungkin agak ribet ya, tapi teman-teman ya gitu deh harus tetap mengisikan luas tanah, SJP atau per meternya berapa, luas bangunan, bahan atap, bahan lantai, bahan tembok. Nah ini nanti yang paling dominan, paling banyak seandainya nih bahan atapnya genteng. Terus ada juga yang di bagian depannya pakai seng. Tapi yang paling banyak genteng nih. Jadi nanti tulisnya genteng kayak gitu. Dan terusnya. Next. Nah, di sini juga teman-teman diminta untuk mengisi kolom data rumah, nama barang atau aset yang dimiliki. Di rumah teman-teman nih ada motor, ada mobil, ada televisi. Nah, itu nanti juga diisikan. Apa yang ada di rumah teman-teman juga diisikan. Mereknya apa, jenis barangnya, tahun perolehan, metode perolehannya bagaimana, kondisi barangnya juga dijelaskan nanti seperti apa, lalu harga beli, dan kira-kira harga jualnya apa, itu. Next. Nah, untuk kolom prestasi, ini bersifat opsional, di mana teman-teman nggak wajib buat mengisi ini, jadi bisa dikosongkan sama teman-teman. Tapi buat teman-teman yang punya prestasi, ini harus diisi ya, harus diisi. Terus nanti yang diisi adalah nama kegiatannya, jenis kegiatan yang teman-teman ikutin apa, tahun perolehannya apa, lalu pencapaiannya teman-teman pernah mencapai juara berapa, juara 1 kah, 2 atau 3. Lalu teman-teman juga harus menyertakan scan dari sertifikat tersebut, maksimal berisi 300 KB. Next. Nah, ini kolom rencana. Ini kolom yang rencana teman-teman nanti kalau udah tinggal di luar daerahnya, yaitu di Jawa kan, rencana tinggal di mana, terus dukungan keluarganya seperti apa, transportasi asal, transportasi harian, biaya transportasi juga berapa, kayak gitu. Next. Untuk status kelengkapan berkas, ini buat teman-teman yang sudah mengisi semuanya, maka nanti status dari kelengkapan berkas ini akan memiliki tanda centang hijau, terus tulisan status kelengkapan berkas juga bertuliskan lengkap. Nah, kalau belum, maka nanti ada tanda silangnya dan status kelengkapan berkas bertuliskan belum lengkap. Next. Nah, ini kolom seleksi. Di sini ada tiga seleksi. Seleksi LTMPT,
lalu seleksi politeknik, dan seleksi mandiri. Nah, ini untuk bisa daftar, teman-teman tinggal klik daftarkan seleksi untuk mendapatkan nomor KAP dan PIN di jalur seleksi SNMPTN atau SBMPTN. Setelah itu, teman-teman diminta untuk cetak kartu dan cetak formulir. Ketika sudah bisa cetak kartu, maka teman-teman bisa memasukkan nomor pendaftaran KIP kuliah ke akun LTMPT teman-teman di portal LTMPT. Lalu teman-teman pilih kolom KIP kuliah di akun LTMPT-nya, masukkan nomor pendaftaran KIP kuliah tanpa titik ya, dan kemudian pilih simpan. Nah, untuk di jalur SBMPTN sendiri nanti teman-teman akan gratis tes UTBK-nya. Next. Ini kurang lebih penjelasannya sama aja kayak yang tadi. Next. Catatan untuk pilih seleksi. Ini yang pertama, teman-teman kan ambil KAP dan PIN masing-masing. Nanti teman-teman ngambil sesuai jadwalnya. Nah, ini jangan sampai teman-teman telat pilih KAP-nya di jalur teman-teman. Karena nanti kalau udah telat, jadinya nggak bisa gitu. Terus yang kedua, pilih seleksi. Teman-teman jika tidak bisa melakukan jurusan dan PTN yang teman-teman inginkan, mungkin itu adalah kesalahan sistem dari website kuliah. Itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah teman-teman sudah tersambung di jalur seleksi yang teman-teman inginkan. Lalu yang ketiga, teman-teman juga dimungkinkan bisa mengambil 2 jalur seleksi di LTMPT, misalnya SNMPTN dan SNMPTN Politeknik. Next. Nah, ini adalah gambar kartu pesertanya teman-teman, nanti akan seperti ini. Next. Formulir KIP kuliah juga seperti ini. Nanti teman-teman harus menyimpan data kartu pesertanya, lalu formulir KIP kuliahnya juga harus disimpan dengan baik, karena ini nanti akan dibutuhkan ketika teman-teman sudah diterima di PTN yang teman-teman pilih nantinya. Next. Nah, ini ada kolom bantuan. Jika nanti teman-teman memiliki kendala atau masalah dalam melakukan pendaftaran KIP kuliah, teman-teman bisa mengajukan permohonan bantuan di KIP kuliah Kemendikbud.id. Teman-teman juga bisa menggunakan menu bantuan di website KIP kuliah tersebut. Nanti teman-teman isikan masalah yang teman-teman hadapi, persoalannya seperti apa, lalu tampilkan juga bukti yang mendukung keluhan dari teman-teman. Next. Ini ada petunjuk KIP kuliah Kemenak RI, di mana itu tuh digunakan untuk perguruan tinggi keagamaan negeri seperti UIN, lalu PTKN Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, maupun perguruan tinggi keagamaan swasta yang di lingkup Kemenak RI. Next. Untuk syarat pendaftaran KIP kuliah Merdeka 2022, yang pertama, ini penerima KIP kuliah adalah siswa SMA atau sederajat yang lulus atau akan lulus pada tahun berjalan atau telah dinyatakan lulus maksimal 2 tahun sebelumnya dan memiliki NISN, NPSN yang valid. Lalu yang kedua, teman-teman memiliki potensi akademik yang baik, tapi memiliki keterbatasan ekonomi, tentunya di sini nanti didukung oleh bukti dokumen yang sah. Lalu yang ketiga, siswa SMA atau SMK, MA atau sederajat yang lulus pada tahun berjalan dengan potensi akademik yang baik dan mempunyai kartu KIP. Lalu yang keempat, sama
tapi memiliki kartu keluarga sejahtera. Yang kelima yaitu kerja atau B yang dimungkinkan dengan tertentu pada prodi dengan akreditasi. Next. Ini untuk pembuktian persyaratan. Yang pertama, keterbatasan ekonomi nanti dibuktikan dengan kepemilikan program bantuan nasional dalam bentuk KIP atau KKS atau KJP. Lalu mahasiswa belum memiliki KIP atau orang tua belum memiliki KKS, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP kuliah, asalkan memenuhi persyaratan mampu secara ekonomi sesuai dengan kotor gabungan orang tua maksimal yaitu sebesar 4 juta per bulannya. Lalu yang ketiga, itu nanti keputusan akhir penerima akan diambil oleh PTK masing-masing. Next. Ini untuk mekanisme pendaftaran, ada 2 poin. Yang pertama, calon penerima pendaftar dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan. Jadi nanti teman-teman ngisi formulir pendaftarannya. Lalu yang kedua, teman-teman melengkapi berkas-berkas persyaratan. Nah, ini ada banyak banget ya, yaitu yang pertama seperti fotokopi KTP teman-teman, fotokopi kartu Indonesia Pintarnya, atau KKS-nya, KJP-nya bagi teman-teman yang punya, lalu pas foto berwarna, fotokopi, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca sendiri. Next. Nah, ini merupakan lampiran form 1 ini termasuk ke dalam mekanisme pendaftaran yang harus teman-teman siapkan dalam mendaftar. Lalu yang kedua, next. Lampiran form 2 ini juga sama, masuk ke dalam mekanisme pendaftaran. Next. Wah, gak kerasa nih, udah sampai di slide terakhir. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya dan Kak Mustika. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Alvin. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya untuk Kak Mustika dan Kak Okta yang sudah mensosialisasikan dan menjelaskan kepada kita terkait KIP kuliah. Tapi saya yakin pasti teman-teman banyak bertanya, Kak, ini tutorialnya kecepatan Kak, kami belum daftar hari ini Kak. Nah, jadi saya kasih kesempatan untuk bertanya 3 pertanyaan, sama seperti tadi peraturannya raise hand terlebih dahulu, dan kami akan jawab. Nah, ini tidak ada